Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa semester 2 Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur di mata kuliah Hukum Tata Negara dengan dosen pengampu Bapak Panggung Handoko SH SOS MM hendak mempresentasikan sistem ketatanegaraan dan sistem tiap-tiap lembaga negara. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi tugas kuliah Hukum Tata Negara Surabaya tahun 2024 dari kelompok 1. Sebelum memasuki intisari dari presentasi kami kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan diri. Saya Pramudia Putra Afrinanda dengan NPM akhir 178. Berikutnya teman saya Atalarik Chandra Yahya dengan NPM akhir 213. Kemudian teman saya Ahmad Isa Arya Dewa dari NPM akhir 214. Kemudian teman saya Raditya Erlangga Putra Gunawan dari NPM akhir 200. Kemudian teman saya Galvin Dovi Ramadan dengan NPM akhir 165. Kemudian teman saya Muhammad Faisal Rizkiawan dari NPM akhir 096. Kemudian teman saya Alfian Yusuf Bahtiar dengan NPM akhir 099. Dan teman saya Revido Alfirmansyah dengan NPM akhir 089. Untuk latar belakang dari pembahasan kali ini, kami akan menyampaikan dua, yakni yang pertama sistem ketatanegaraan dan yang kedua adalah sistem tiap-tiap lembaga ketatanegaraan yang akan disampaikan oleh teman saya Atalarik Chandra Yahya. Baik, perkenalkan nama saya Atalarik Chandra Yahya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem ketatanegaraan yang dimana bagian saya adalah latar belakang dan pokok bahasan pertama. Dalam latar belakang ini saya akan menjelaskan mengenai sistem ketatanegaraan adalah suatu struktural mekanisme yang mengatur kehidupan negara dan mengatur hubungan antara negara, rakyat, dan pemerintah. Dalam sistem ketatanegaraan ada beberapa lembaga yang memiliki peran penting dalam mengatur kekuasaan dan ketatanegaraan. Sistem ketatanegaraan ini juga merupakan muatan yang terdapat dalam hukum tata negara yang merupakan konsep negara dalam keadaan tidak bergerak. Kemudian dalam mengatur sistem ketatanegaraan ini di Indonesia telah melalui banyak perubahan fundamental yang dapat dilihat melalui UUD 1945. Perubahan fundamental tersebut berjalan terus-menerus hingga mendapatkan konklusi berupa amandemen UUD 1945 yang berlaku saat ini. Kemudian dalam pokok bahasan pertama saya akan menjelaskan mengenai sistem ketatanegaraan itu seperti apa. Sistem ketatanegaraan merupakan suatu ketentuan yang mengorganisir jalannya suatu negara. Maka dalam hal ini sistem yang pemerintahan yang berlaku di Indonesia yakni sistem presidensial yang merupakan hasil dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 melalui pembukaan UUD 1945 alinea keempat menyampaikan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia telah dirancang melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Sistem kenegaraan Indonesia telah mengalami perubahan menjadi negara hukum dengan demokrasi, juga mengalami teras politika yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam undang-undang. Akan tetapi, dalamnya membagi kekuasaan menjadi beberapa bagian agar kekuasaan tidak terlalu overpower seperti yang terjadi sebelumnya saat UUD 1945 belum mengalami perubahan. Maka, melalui konsep teras politika sendiri yang dijalankan dengan berbentuk kepada legitimasi Undang-Undang 1945 dan Pancasila dengan peraturan mekanisme penyelenggaraan sistem pemerintahan yang menganut check and balance. Di dalamnya juga berperan serta dalam mengawasi peran-peran lembaga negara dalam menjalankan tupoksi agar tercapainya pemerintahan yang baik, yaitu good governance. Kemudian saya juga akan menjelaskan sistem kenegaraan menurut ahli, yaitu yang disampaikan oleh Prof. Jimli Asidiki yang menerangkan bahwa teori dan pemikiran tentang perkoordinasian kekuasaan dan tentang organisasi negara berkembang sangat pesat. Hal ini disebabkan tuntutan keadaan dan kebutuhan nyata, baik faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, politik, di tengah dinamika gelombang pengaruh globalisme versus lokalisme yang semakin kompleks, yang menyebabkan variasi struktur dan fungsi organisasi serta institusi negara berkembang dalam banyak ragam dan bentuknya. 39 negara melakukan eksperimentasi pemerintahan yang dinilai lebih efektif dan efisien sehingga pelayanan umum pemerintah dan umum public service dapat benar-benar terjamin. Kelembagaan tersebut disebut dengan istilah dewan, yaitu konsil. Kemudian ada komisi, yaitu commission. Kemudian komite, badan, board,
dan otoritas, yaitu authority. Oleh karenanya muncullah beberapa macam bentuk komisi maupun badan-badan seperti KPK, KPU, Komisi Kejaksaan, Komisi Judisial, dan masih banyak lagi. Maka melalui sistem ketatanegaraan ini diharapkan akan berjalan sesuai dengan dasar fundamental bangsa, yakni Pancasila sendiri, yang mendapatkan demokrasi yang memiliki dampak positif bagi berkelanjutan atau kelangsungan berjalannya suatu pemerintahan Indonesia di dalamnya. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di urutan pertama, kami akan membahas presiden terlebih dahulu. Presiden merupakan tampuk kekuasaan pemerintah tertinggi sekaligus sebagai perwakilan negara tertinggi yang ada di negara Indonesia. Fungsi utama dari presiden itu sendiri adalah untuk menjalankan fungsi eksekutif dalam pemerintahan Indonesia dan menjadi panglima tertinggi bagi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KPU setiap 5 tahun sekali, dan dapat terpilih kembali untuk 1 kali masa jabatan lainnya. Dalam hal ini, presiden maksimal bisa menjabat selama 2 periode atau 10 tahun. Dan ini adalah beberapa fungsi presiden dalam pemerintahan, yakni yang pertama adalah presiden menjalankan undang-undang. Presiden mempunyai wewenang untuk membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang kedua, presiden mengatur. Presiden memiliki kewenangan untuk mengatur sistem pemerintahan. Dan yang ketiga, presiden mengatur hubungan dengan lembaga lain, yaitu presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat dan memiliki hubungan dengan lembaga lain, seperti menteri-menteri, MPR, DPR, dan pejabat-pejabat yang ada di bawah presiden, yang juga tentunya dibantu oleh wakil presiden. Lalu kemudian, presiden merupakan orang yang terpilih atau dipilih secara demokratis untuk memimpin negara atau sebuah organisasi. Dalam sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, presiden memiliki tugas dan wewenang yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 atau Konstitusi. Presiden memiliki tugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan di Indonesia. Berikut adalah beberapa tugas dan wewenang presiden menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama, presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dan yang kedua, presiden menerima dan menempatkan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Selanjutnya, presiden menerima dan menetapkan perang, membuat perdamaian dan perjanjian internasional. Lalu yang keempat, menerima dan menetapkan gerasi dan rehabilitasi, amnesti dan abolisi. Lalu kemudian membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Rizkiawan Kodiri dengan NPM 23071010096. Di sini saya akan menjelaskan tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan sebagai cabang kekuasaan yudikatif yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun juga sebutan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang disingkat MKRI, yaitu yang dimana merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Di dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan kembali dalam pasal 10 ayat 1 huruf A sampai dengan huruf D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang wewenang Mahkamah Konstitusi. Yang pertama antara lain menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, kemudian memutus pembubaran partai politik. Saya di sini melanjutkan presentasi teman saya yang sebelumnya. MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sekarang ini bukan lagi merupakan lembaga tertinggi negara. Ia adalah lembaga negara yang sederajat dengan lembaga negara lainnya. Dengan tidak adanya lembaga tertinggi negara, maka tidak ada lagi sebutan lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara. Semua lembaga yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah lembaga negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR merupakan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat
Oleh karena itu, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR adalah para wakil rakyat yang berasal dari pemilihan umum. MPR bukan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan ketiga bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Tugas dan wewenang MPR yaitu 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dan sidang paripurna MPR. 3. Memutus usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR. Yang keempat, melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Yang nomor 5, memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari. Yang terakhir, yang nomor 6, memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dewan Perwakilan Rakyat atau yang biasa dikenal dengan DPR merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui UUD 1945, pasal 19 hingga pasal 21 disebutkan bahwa DPR memiliki kewenangan sebagai pemegang kekuasaan tinggi sebagai wakil rakyat. Selain itu, DPR memiliki kewenangan legislasi yang diatur dalam konstitusi. Kewenangan DPR sendiri meliputi yang pertama adalah menyusun dan membahas rancangan undang-undang. Yang kedua, membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden atau DPD. Yang ketiga, menyetujui atau menolak Perpu untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Keempat, membentuk dan mengatur Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengubah konstitusi. Yang kelima, DPR memiliki kewenangan untuk menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden. Baik, sekarang kita masuk ke DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Jadi, Dewan Perwakilan Daerah atau biasa disebut DPD adalah suatu lembaga negara yang diakui secara konstitusional dan mempunyai tugas dan wewenang yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan juga DPD dan DPRD atau UU MD3. DPD berfungsi sebagai wakil aspirasi daerah dan mempengaruhi pembentukan kebijakan atau pengambilan keputusan politik di tingkat pusat. DPD merupakan wakil yang dipilih melalui pemilu di tiap provinsi di Indonesia. DPD merupakan salah satu lembaga negara yang lahir setelah amandemen Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Nah, di sini kita masuk ke kewenangan DPD yang mana diatur dalam pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, berwenang dalam pengajuan rancangan undang-undang atau RUU tertentu. Yang kedua, berwenang untuk ikut membahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan pemerintah terhadap penyusunan RUU tertentu. Dan yang terakhir, berwenang memberikan pandangan atau pendapat terhadap RUU tertentu. Perkenalkan, nama saya Gavin Dovi Ramadan dengan NPM 230710100165. Di sini saya akan menjelaskan tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi di suatu negara atau sistem hukum tertentu. Fungsi utama Mahkamah Agung adalah untuk menjadi tempat penyelesaian sengketa antara individu atau entitas hukum yang berbeda, serta untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan tidak memihak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah
Mahkamah Agung. Badan Pemeriksa Keuangan atau biasa disingkat dengan BPK adalah lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Wewenang dan tugas Badan Pemeriksa Keuangan atau biasa disingkat BPK ini diatur dalam pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. BPK ini memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga negara lainnya seperti Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. BPK juga memiliki wewenang untuk memeriksa kinerja keuangan dan tata usaha keuangan negara. Tadi adalah presentasi kami mengenai sistem ketatanegaraan dan sistem tiap-tiap lembaga negara. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Panggung Handoko selaku dosen pengampu Hukum Tata Negara UPN Veteran Jawa Timur Fakultas Hukum. Kami menyadari bahwa dalam presentasi ini kami memiliki banyak kekurangan, untuk itu kami berharap ada kritik dan saran yang membangun dan positif untuk kebaikan kami ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila salah kata. Sekian, kelompok 1 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.